Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin ya. Mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Shorof, yaitu melanjutkan kajian mengenai pembagian fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Jadi ntar aqsamul fi'li bihasbis sihha wal i'lal. Jadi bagian-bagian fi'il dilihat dari kesohihannya fi'il dan kemu'talannya fi'il. Nah itu ntar ada dua. Gampangnya ntar ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu fi'il, ada fi'il madhi, mudhari, amar. Nah, ntar fi'il keseluruhan itu ntar ada kalanya sahih dan ada kalanya mu'tal. Nah, apa sih yang dinamakan fi'il sahih? Dan apa itu fi'il mu'tal? Nah, kita sekarang akan tahu apa itu perbedaan di antara keduanya. Nah, di sini saya bacakan fi'lun sahih wa huwa al-fi'lu alladhi hurufuhu al-usul sahihatan misla dhahaba wa syariba wa karoma. Yaitu fi'il sahih, yaitu fi'il yang huruf asalnya itu sahih. Seperti apa? Lafaz dhahaba, syariba, dan karoma ini dinamakan fi'il sahih. Kenapa? Karena huruf asalnya fa, fi'il, ain, fi'il, dan lam fi'ilnya itu berupa huruf sahih. Tidak ada huruf ilat. Nah, kita masuk ke apa itu fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal yaitu maka ahadu akhrufihi al-usul harfu ilatin. Yaitu salah satu huruf asalnya itu berupa huruf ilat. Jadi di antara fa, fi'il, ain, fi'il, dan lam fi'ilnya itu terdapat huruf ilat. Nah, seperti contoh wa'ada. Nah, ini fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Huruf ilat itu ntar isinya wawu, alif, ya. Ingat-ingat ya, huruf ilat itu isinya wawu, alif, ya. Nah, ketika fi'il itu terdapat huruf ilat, wawu, alif, ya, maka itu dinamakan fi'il mu'tal. Contoh di sini ada wa'ada. Nah, di sini lafaz wa'ada terdapat huruf ilat berupa wawu. Wa khofa. Nah, khofa di sini di tengahnya terdapat alif, itu huruf ilat. Masya, nah, ini ada alif juga. Tawa, wasya. Nah, gampangnya kalau misal fi'il mu'tal yaitu salah satu dari huruf asalnya itu berupa terdapat huruf ilat. Nah, kalau misal fi'il sahih itu dia huruf asalnya tidak terdapat huruf ilat. Nah, langsung masuk ke fi'il sahih itu ntar ada 3 bagian. Nah, yang pertama apa? Ada kalanya fi'il sahih salim, atau yang kita sebut, yang kita kenal namanya yaitu bina salim atau fi'il salim. Yaitu apa? Maka nas hurufuhu al-usul sahihatan khaliyatan minal hamzati wa tad'if. Yaitu huruf asalnya itu terhindar atau sepi dari hamzah dan tad'if. Tad'if itu tasdid ya. Seperti apa? Zaro'a. Nah, lafaz zaro'a ini dia tidak terdapat huruf hamzah dan tad'if. Dan dia juga, ini tambahan, yaitu tidak terdapat huruf ilat, wawu, alif, ya. Nah, ketika lafaz itu tidak terdapat hamzah dan tad'if dan harfu ilat, maka fi'il itu dinamakan fi'il salim atau fi'il sahih. Zaro'a, nahaba, wa
sami'a. Ya, bisa difaham ya. Nah, kemudian yang kedua dari fi'il sahih, ini ada yang fi'il salim. Yang kedua namanya mahmuz atau yang kita kenal atau sebut bina mahmuz. Apa sih yang dinamakan bina mahmuz? Yaitu maka ahadu ahrufihi al-usul as-sahihah hamzatan, yaitu salah satu huruf asalnya itu berupa hamzah. Ketika fi'il itu terdapat atau terdapat huruf hamzah, maka itu dinamakan bina mahmuz. Seperti apa? Lafaz amaro, za'aro, bada'a. Nah, lafaz amaro, za'aro, bada'a ini dinamakan bina mahmuz. Kenapa? Karena salah satu huruf asalnya ya itu berupa huruf hamzah. Jadi hamzahnya itu baik terdapat di awal atau terdapat di tengah ataupun di akhir. Yang penting salah satu huruf fiilnya itu berupa huruf hamzah. Ini terletak di fa fiil, ini terletak di ain fiil hamzahnya, ini terletak di lam fiil. Nah, ketika salah satu hurufnya terdapat huruf hamzah, maka itu dinamakan mahmuz. Dan ketika hamzahnya di awal, maka antar dinamakan mahmuz fa. Ketika hamzahnya terletak di ain fiil, maka dinamakan mahmuz ain. Ketika di akhir, maka dinamakan mahmuz lam fiil, mahmuz lam ya. Nah, terus yang ketiga, nah, dari fiil sahih, jadi ini dinamakan yang semuanya ini terdinamakan fiil sahih ya. Yang ketiga itu mudha'af. Itu maka ahadu ahrufi al-usul mukarriron li ghairi ziyadatin. Yaitu salah satu huruf asalnya itu mukarriron, dibaleni, li ghairi ziyadatin, tapi bukan ziyadah hurufnya. Nah, antar mudha'af ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kalanya mudha'af sulasi dan ada kalanya mudha'af rubai. Mudha'af sulasi maka nas'ainuhu wa lamuhu mutamasilain, yaitu hurufnya atau lafaz yang ain dan lam fiilnya itu berupa huruf yang sama. Seperti apa? Adda, hajja, wa marro, madda. Nah, ketika ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama, itu maka dinamakan mudha'af sulasi. Nah, yang kedua mudha'af rubai, wa huwa maka nasfa'uhu wa lamuhu al-ula mutamasilaini wa ainuhu wa lamuhu as-saniyah mutamasilaini au huwa ma kurrira fihi harfani asliyani ba'da harfaini asliyani. Jadi gampangnya fa fiil dan lam fiil pertama itu berubah huruf yang sama, ain fiil dan lam fiil yang kedua, ini lam fiil awal, lam fiil sani itu berubah huruf yang sama, maka itu dinamakan mudha'af rubai. Zalzala, zahzaha, madmado, qalqala. Nah, itu dinamakan bina mudha'af. Nah, ketiganya ini dinamakan fi'lus sahih ya. Kenapa? Karena di antara ketiganya ini tidak terdapat huruf ilat, maka dinamakan fi'lus sahih. Nah, next ya. Terus kemudian fi'lul mu'tal itu ntar terdapat 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu apa? Al-misal. Fi'il mu'tal atau kita sebut bina misal ya. Wa huwa ma kana isfa'uhu harfu illatin mislu waqafa wa wajada wa yabisa. Jadi maka nasfa'uhu, jadi yang dinamakan bina misal yaitu fa-nya, fa fiilnya itu berupa huruf illat. Seperti apa? Waqafa, wajada, wa yabisa. Nah, dinamakan bina misal yaitu fa fiilnya pada lafaz di sini waqafa, wawunya ya, dan wajada ya bisa ya,
Nah, itu merupakan huruf elat. Jadi fiilnya berupa huruf elat, maka itu dinamakan misal. Itu dinamakan bina misal. Ntar ketika misal didahului dengan wawu seperti wakofa, nah ini ntar dia disebut misal wawi. Ketika didahului dengan ya, maka dinamakan misal ya'i. Nah, wasumya misalan. Kenapa sih dinamakan bina misal? Limumasalatihi as-sahih fi adami i'lalihi inda isnadihi ila dhamir raf'in mutaharrikin. Karena dinamakan misal karena itu menyerupai bina sahih pada apanya? Yaitu tidak di'lal ketika disandarkan kepada dhamir rafa mutaharrik. Contohnya apa? Waqaftu, wajadtu. Nah, jadi bina misal ini dia ketika disandarkan atau disandarkannya kepada dhamir mutaharrik mahal rafa, dia tidak hilang gitu. Masih utuh gitu. Makanya ini dinamakan bina misal. Karena apa? Karena menyerupai pada fi'il sahih ketika dia disandarkan kepada dhamir mutaharrik, dia tidak hilang. Itu bina misal ya. Gampangnya yaitu fi'ilnya berupa huruf elat, baik itu berupa wawu atau ya. Yang alif nggak ada ya. Oke, next yang kedua dari fi'il mu'tal yaitu bina ajwaf. Wa huwa ma kanas ainuhu harfu illatin mislu qama wa ba'a wa nama. Yaitu bina ajwaf yaitu maka nas ainuhu, lafad yang ain fiilnya berupa huruf elat. Ain fiilnya ya berupa huruf elat seperti apa? Koma. Nah, lafad koma ain fiilnya mana? Ya ini alif. Qaf dinamakan fa fiil, alif dinamakan ain fiil, mim dinamakan lam fiil. Nah, yang dinamakan bina ajwaf yaitu lam fiilnya. Itu kan berupa huruf elat. Nah, huruf elatnya apa? Berupa alif. Ba'a, alif lagi. Nama. Pokoknya kalimat fi'il yang lam fi'ilnya berupa alif, berupa huruf elat ya. Enggak berupa alif ya. Berupa huruf elat maka dinamakan bina ajwaf gitu. Bukan huruf alif ya. Ain fi'ilnya berupa huruf elat itu dinamakan bina ajwaf. Wasumia ajwaf liwuqu'il illati fi jawfihi. Nah, dinamakan bina ajwaf karena jatuhnya illat itu di jawfihi, di pertengahan. Ai wasfihi, di tengah-tengahnya lafad kalimat itu. Auli khuluwi jawfihi, karena kosongnya di tengahnya itu. Wadzalika bihadfihi inda isnadihi ila dhamir raf'i mutaharrik. Dengan demikian, nah, bihadfihi dengan membuangnya huruf yang di tengah itu ketika apa? Ketika disandarkan kepada dhamir mutaharrik mahal rafa. Contohnya di sini kumtu, bi'tu. Nah, alifnya di sini itu dibuang. Kenapa sih? Ya karena bina ajwaf gitu ya. Alasan dinamakan bina ajwaf karena kosongnya yang di tengah ketika disandarkan kepada dhamir mutaharrik mahal rafa. Nah, yang ketiga yaitu bina nakis apa? Maka naslamuhu harfu illatin mislu da'a wa sama wa masya wa sa'a. Bina nakis yaitu lafaz yang lam fiilnya berupa huruf illat seperti da'a, sama, masya. Nah, gampangnya berarti gampang ya kalau misal huruf illatnya di fa fiil, kalau ajwaf huruf illatnya di ain fiil, kalau nakis itu huruf illatnya di lam fiil. Da'a, sama, wa masya, wa sya'a. Wa sumya nakison linuqsanihi bihadfi harfil akhir indal jazmi wal bina. Nah, kenapa sih dinamakan bina nakis? Karena linuqsanihi, karena nukson itu kan kurang ya. Karena kehilangannya dia gitu.
kekurangannya dia bihadfi harfihi akhir, dengan membuang huruf akhirnya ketika dia keadaan jazm. Nah, ketika jazm wal bina. Nah, seperti apa da'a. Nah, kenapa sih dinamakan nakis? Karena ketika dia keadaan jazm, maka huruf lam fiilnya itu dia hilang. Lam yad'u, hilang alifnya ini. Lam yad'u. Fatakul fi ud'u, ketika jazm ud'u enggak ada wawunya. Sa'a lam yas'a is'a. Nah, kayak gitu. Jadi bina nakis itu ketika dia keadaan jazm atau bina, maka huruf akhirnya itu hilang. Itu yang ketiga ya, bina nakis. Yang terakhir yaitu ada bina lafif. Wa huwa al mujtami'u wa huwa majtama' fihi harfa illatin asliyani. Yaitu lafaz yang terkumpul di dalamnya dua huruf illat asli. Nah, kalau misal tadi, misal ajwaf naqis itu kan hanya satu huruf illatnya. Nah, kalau misal bina lafif itu di dalam satu lafaz kalimat fiil itu terdapat dua huruf illat yang asli. Nah, ntar bina lafif itu kebagi menjadi dua. Ada kalanya lafif makrun dan ada kalanya lafif mafruk. Apa itu lafif makrun? Wa huwa ma kana ainuhu wa lamuhu harfai illatin. Jadi lafaz yang ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf illat seperti apa? Syawa, wa awa, wa nawa. Nah, syawa ain fiil dan lam fiilnya dia berupa huruf illat, maka dinamakan lafif makrun ya. Makrun sendiri secara arti kan makrun, dibarengi atau besertaan, beriring-iringan. Nah, wawu dan kan beriring-iringan, maka dinamakan lafif makrun. Awa sama, nawa sama. Nah, yang kedua lafif mafruk. Mafruk dipisah ya. Yaitu maka nasfa'uhu wa lamuhu harfai illatin. Itu lafaz yang fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf illat. Seperti apa? Wasya. Nah, fa fiilnya berupa huruf illat, shin berupa huruf sahih. Ya di sini berupa huruf illat. Ini dipisah ya, mafruk. Waqa, wa'a. Nah, ini dipisah di antara huruf sahih, maka wasya wa qawa ini dinamakan lafif mafruk. Nah, itu sedikit ya pemaparan mengenai bina, baik itu dari tadi yang pertama ada bina salim, ada mahmus, mudhoaf, misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah, kira-kira mudah-mudahan bisa dipaham dari apa yang sudah dijelaskan. Bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya dapat ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.